tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu sama saja, tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Ada mahasiswa, ada emak-emak, ada buruh, ada purnawirawan, ada umat Islam. Maka 212 adalah merepresentasi kekuatan umat Islam. Dengan desakan tadi, buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi ditangkap, ditahan, diadili. Gibran ditahan, ditangkap, diadili. Adalah apa pesan dan pandangan yang akan disampaikan kepada Habib Rizik dan teman-teman Reuni 212 dalam acara nanti? Monggo. Tapi nanti ini siapa yang nanya? Saya ya? Terima kasih Pak Muslim, Bang DHL, ya Ustadz DHL. Jadi alhamdulillah ya, di samping ikut 212 pelaksanaan waktu itu, tidak pernah absen dalam reuni 212. Bahkan 411 juga ya kita berkontribusi semua. Bahkan menjemput hadir, 411 hadir, menjemput IBHRS juga hadir kita bersama-sama. Jadi istilahnya concern lah terhadap perjuangan 212. Nah, oleh karena itu catatan bagi reuni besok yang agak unik ini di situasi politik yang memang menentukan gitu. Ini bukan reuni yang disebut tadi romantisme yang ingin kita bangun gitu. Kalaupun dalam konteks spiritnya dulu 212 adalah ingin mengalahkan gitu kan Ahok, menjatuhkan Ahok karena telah dalam kasus Al-Maidah 51 itu berarti umat Islam dalam konteks kepemimpinan. Sekarang juga ini menyangkut kepemimpinan. Oleh karena itu 212 harus mengembalikan spirit melawan kepemimpinan zalim. Itu karena itu esensinya yang tidak sesuai syariat gitu kan. Maka dalam proses kepemimpinan lama Jokowi dan kepemimpinan baru Prabowo, ini spiritnya harus kita titipkan, spirit keagamaan, yaitu bersihkan yang lama gitu kan sampai ke proses-proses hukum yang lama gitu kan, sehingga dengan begitu perjalanan ke depan menjadi lebih bagus. Kalau masih dicampur dengan racun-racun lama, maka tidak akan mungkin ke depan akan bisa melakukan langkah-langkah yang positif, konstruktif, baik didukung oleh rakyat atau umat. Gitu, saya kira strategis sekali reuni 212 besok itu. Catatannya uhuwah kiwa mulkuwah, persaudaraan dalam konteks reuni ini kiwa mulkuwah, tonggak dari kekuatan. Jadi kalau misalnya kita berkumpul tidak menunjukkan kekuatan umat, gagal reuni itu, gitu. Tidak ada persaudaraan di situ, karena reuni gagal. Walaupun berkumpul, kalau berkumpul jutaan orang sekalipun jutaan orang, tapi umat Islam tidak menunjukkan kekuatannya, gitu. Tidak ada penghargaan, tidak punya kewibawaan, gitu kan, terhadap prinsip-prinsip perjuangannya. Gagal. Maka supaya tidak gagal, itu kan, buktikan bahwa reuni 212 adalah tampilan kekuatan umat Islam di Indonesia ini, gitu kan, untuk menunjukkan kewibawaannya, pemilik bangsa dan negara ini, dan yang tidak pernah mau atau rela dijajah oleh komunitas siapapun, apalagi itu dalam kualifikasi minoritas, gitu. Ini tunjukkan kaifama takunu yuwalu alaikum, kalian diperlakukan tergantung kualitas kalian. Kalau kualitasnya bebek, digiring-giring, tapi kalau kualitasnya macan atau serigala, ya ditakuti. Jadi 212 itu adalah
tampilan kewibawaan tentang kualitas umat dan pemimpin umat. Siapapun nanti yang akan menunjukkan kepemimpinannya, dia harus menunjukkan kualitasnya, merepresentasi kegelisahan umat serta sekaligus merepresentasi perjuangan umat Islam ini supaya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jangan menjadi budak belian yang diatur-atur oleh umat lain sehingga kewibawaannya rusak. Sudah belah. Saya kira ini poin pentingnya. Tentu saja lebih konkret dalam konteks transisi ini adalah sebagaimana tema kita. Buktikan kewibawaan umat ini adalah dengan suaranya, desakannya, serta gerakan nyatanya bisa menangkap Jokowi dan mendesak proses hukum atas Jokowi dan juga Gibran untuk generasi sekarangnya. Kemarinnya Jokowi full tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu sama saja, tangkap, tahan, adili. Dan ini momentum 212. Umat Islam itu kekuatan, gumpalan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Ada mahasiswa, ada emak-emak, ada buruh, ada purnawirawan, ada umat Islam. Maka 212 adalah merepresentasi kekuatan umat Islam. Dengan desakan tadi, buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi ditangkap, ditahan, diadili. Gibran ditahan, ditangkap, diadili. Itu adalah pembuktian bahwa umat ini kuat. Dan terakhir tentu saja mudah-mudahan dengan konsolidasi itu gitu kan, bahwa reuni 212 itu konsolidasi akan timbul satu kebersamaan umat gitu kan, tidak terpecah belah lagi kelompok-kelompok yang selama ini mengagung-agungkan kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya kelompok yang selalu membanggakan dirinya. Sekarang turunkan, satukan kekuatan. Jadi kalau misalnya HRS datang, HRS menjadi penyatu, itu adalah sesuatu yang komando bagus. Tapi kalau tidak, masih membawa juga hizbinnya, kelompoknya sendiri, maka belum mampu untuk bisa menjadi umat yang memimpin umat Islam. Kita butuh sekarang ini siapa yang mau mengomando, siapa pemimpin umat Islam untuk gerakan mewibawakan di negerinya sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan 212 besok efektif, efisien, sekaligus menjadi bukti umat Islam berwibawa di Indonesia.